Baiklah, selamat malam. Kali ini bersama saya Sukirno dalam rangka pembahasan tentang Dhamma Cakkappawatana Sutta terkait dengan minimnya moderasi beragama di Indonesia. Kita tahu negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, melindungi segenap bangsanya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari situ disusunlah sebuah undang-undang sebagai dasar negara. Selanjutnya untuk melaksanakan sebuah negara tersebut maka dibutuhkan sebuah pemerintahan, yang mana pemerintahan sebagai fungsi, sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah negara. Nah, oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara itu lantas tidak secara sempurna mampu meniadakan riak-riak atau permasalahan intoleransi dan ekstremisme di dalam lingkungan masyarakat. Konsekuensi atas keagamaan tersebut adalah karena muncul sebuah ego sektorial, sehingga gerakan-gerakan radikal dan sebagainya, terorisme dapat muncul dan mengoyak keharmonisan atau harmonisasi sebuah negara. Nah, secara umumnya, warga negara secara umum setara dengan Institut tahun 2021 itu merilis data terkait intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor-aktor non-agama. Data tersebut menunjukkan banyak sekali penyelewengan aturan-aturan yang ada. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini tidak hanya yang dibahas tentang minimnya penyeleweng atau penyalahgunaan atau apapun permasalahan atau konflik-konflik yang ada, munculnya sebuah perpecahan di Indonesia itu, adanya juga kita dapat menemukan tentang suatu masalah yang dihadapi masyarakat saat sekarang ini. Pembodohan masyarakat terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita ketahui bahwa masalah yang dihadapi Indonesia saat sekarang ini terkait dengan kontroversi pelaksanaan agama dengan mata pencaharian yang benar. Nah, ini kita akan bahas kenapa kita akan membahas tentang kontroversi tentang aplikasi nilai agama terhadap mata pencaharian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas tentunya tidak terlepas dari norma-norma agama kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita beragama dalam usaha, melakukan sebuah usaha itu selayaknya seimbang. Tidak boleh mementingkan duniawi, kita juga harus mementingkan di atas duniawi kita. Nah, oleh karena itu keseimbangan antara nilai agama dan nilai dalam usaha itu harus seimbang. Nilai agama maupun sebaliknya itu harus seimbang. Mata pencaharian yang dilakukan oleh umat insan perumah tangga harus selaras dengan nilai agama maupun sebaliknya. Nah, nilai-nilai dalam norma agama akan menuntun para upasaka maupun upasika untuk dapat memiliki mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara. Itu seperti apa? Nah, kaitannya hal ini melihat ajaran Buddha yang disabdakan oleh Buddha pertama kalinya di hutan
Di Taman Rusa Isipatana, saya ulangi, di Taman Rusa Isipatana setelah beliau mencapai pencerahan, beliau menyampaikan tentang pokok-pokok dasar agama Buddha. Salah satunya yang disampaikan pertama kali adalah 4 kebenaran mulia. Tentunya kepada siapa? Kepada 5 orang pertapa. Kepada 5 orang pertapa ini kemudian Buddha menyampaikan bahwa empat kebenaran mulia yang pertama kali diajarkan oleh Buddha adalah tentang derita. Kita tahu semua makhluk itu pasti menderita, ya kan? Hidup adalah penderitaan, itu adalah suatu realitas yang harus kita pahami, kenyataan yang harus kita ketahui bersama. Hidup ini adalah penderitaan, kita tahu bersama-sama. Dari lahir kita sudah menangis cenget, kemudian sampai kita meninggal kita sudah membawa derita bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu konsep pertama, hidup adalah penderitaan, itu adalah realita kehidupan. Nah kemudian yang kedua itu disabdakan oleh Buddha bahwa penderitaan itu ada sebabnya. Nah ada sebabnya penderitaan, sebab-sebab dari derita itu adalah sesuatu yang harus kita analisis, yang harus kita ketahui bersama. Ketahui bersama terkait tentang derita. Sebabnya itu apa? Kita harus ketahui bersama sebab-sebab dari derita itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang penderitaan itu bisa lenyap. Nah, konsekuensinya dari derita yang ada pasti akan ada sebabnya sebagai realita itu tadi. Kemudian kita yakini dengan optimis bahwa penderitaan itu bisa lenyap. Kita optimis di sana. Ya, kita optimis bahwa ada sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu dalam derita itu bisa lenyap dan kita yakini ada suatu kebahagiaan, maka ada cara-cara untuk melenyapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah solusi dalam kehidupan kita sesuai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apa itu yang diajarkan oleh Sang Buddha? Yang pertama adalah terkait dengan 8 jalan mulia berfaktor 8. 8 jalan mulia berfaktor 8 ini adalah jalan satu-satunya yang diajarkan oleh Buddha untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sejati. Nah, dari dasar ajaran Sang Buddha inilah ada cara melenyapkan penderitaan sebagai solusi dalam kehidupan. Ya, jalan mulia berfaktor 8 yang termuat dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Dengan cara rinci Sang Buddha itu telah menyampaikan bahwa dengan rinci kepada 5 orang pertapa. Sutta ini merupakan suatu cara dalam menjalankan hidup mulai dari kebijaksanaan terlebih dahulu, kemudian kebijaksanaan ini sebagai ujung tombak dari faktor-faktor lainnya. Dengan melaksanakan atau memahami tentang kebijaksanaan sebagai ujung tombak ini akan mengarahkan moralitas yang baik, yang benar seperti apa. Ya, moralitas yang baik yang tidak mengganggu ketertiban orang lain dan membawa kebahagiaan untuk kita. Nah, oleh karena itu dengan moralitas yang baik ini akan mengarahkan ke samadhi yang benar atau suatu proses berpikir yang benar ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, hal-hal tersebut bisa kita laksanakan sebagai umat berumah tangga. Dalam menjalankan moralitas juga dituntut untuk menjalankan mata pencaharian benar. Ya, kita tidak terlepas dari hal-hal ekonomi sebagai umat berumah tangga. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Manggala Sutta. Nah,
yang benar sesuai dengan yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Mahacatarika Sutta dijelaskan salah satunya di sana. Para biku, ini kaitannya dengan para biku, bisa untuk perumah tangga, tinggal kaitannya dengan pandangan benar yang muncul dalam urutan yang pertama dijelaskan. Dan bagaimanakah pandangan benar itu muncul dalam urutan pertama? Seseorang harus memahami penghidupan yang salah sebagai penghidupan yang salah, dan penghidupan benar sebagai penghidupan yang benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Jadi hal ini sebagai umat berumah tangga jangan sampai memiliki pandangan yang salah dalam menjalankan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Nah, seperti itu adalah kaitannya dengan sutta yang terdapat di Mahacatarika Sutta. Jadi hal ini sebagai umat berumah tangga jangan sampai memiliki pandangan yang salah dalam menjalankan sebuah usaha. Semua pasti melakukan sebuah usaha, ya kan, terkait usaha yang mau dagang, mau apa, mau bisnis apapun, itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Buddha tidak melarang kita menjadi orang kaya, bahkan dianjurkan bagaimana kita menjadi orang kaya. Nah, tetapi terkait dengan hal ini kita sudah menemukan sebuah kasus yang saat ini sedang populer di Indonesia maupun di dunia, sudah melihat bagaimana aplikasi yang digunakan atau sebuah usaha yang menggunakan aplikasi untuk menipu, untuk dijadikan sebagai alat pembodohan publik. Salah satunya kita temukan sebagai kita temukan seorang pemuda yang memang pintar dalam berusaha, tetapi dia menentang nilai-nilai dalam negara, aturan-aturan negara dia tentang, ya kan, aturan-aturan dalam agama dia tentang juga. Nah, ini adalah Indra Ken yang terkenal sebagai anak muda yang kaya raya, tapi dengan cara yang mendadak dia bisa kaya raya. Dari mana? Sistemnya seperti apa? Kalau dia sistemnya bagus, maka dia akan menjadi memang jenius, orang yang hebat. Tapi kalau caranya itu salah, seperti yang disabdakan oleh Buddha tadi dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yang bagian pertama adalah pandangan yang benar harus benar. Kalau pandangan salah, sudahlah, semuanya pasti mengikuti salah semuanya. Karena saling ketika satu orang melakukan kebohongan, ya kan, maka kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Jadi semakin banyak dia berbohong, semakin banyak lagi untuk menutupi dengan kebohongan kembali. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan, tidak ada kebohongan ditutupi dengan kejujuran. Nah, oleh karena itu konsep pertama dalam pandangan benar itu dibutuhkan dalam usaha. Indra Ken di sini adalah kasus, ya, dia terjerat dalam kasus binomo, kasus tipu-tipuan, ya, tipu-tipuan yang menjerat si Indra Ken ini, ya, mengiming-imingi menawarkan keuntungan investasi bodong dalam aplikasi binomonya. Hal ini merupakan suatu usaha bisnis yang dalam agama Buddha memang sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama yang sudah tertanam sesuai yang disabdakan, di mana di dalam aturan bernegara juga dia menentang pasal 45A, ya kan, dengan memberikan harapan-harapan palsu. Pasal 45A yaitu ayat 1 Cengsto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008.
tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 45 ke pasal 27 ayat 2. Nah, ini adalah suatu usaha yang dilakukan si Indra Kents itu sudah menentang aturan-aturan yang ada di Indonesia terkait tentang undang-undang yang ada. Dalam ranah ini kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah yang ada yaitu ketidakberimbangan antara ajaran agama dengan perilaku dalam usaha. Tidak berimbang. Yang dikatakan moderasi di Indonesia adalah moderasi itu artinya adalah keseimbangan. Jadi moderasi beragama adalah moderasi yang berimbang antara nilai yang terkait dengan agama seimbang selaras dengan aturan-aturan bernegara. Itulah moderasi yang seimbang dengan moderasi beragama. Jadi kaitannya adalah agama di sini agama tidak menentang negara, negara tidak menentang agama. Agama melindungi negara, negara melindungi agama. Satu kesatuan yang harus kita ketahui bersama. Agama Buddha merupakan inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Nah, moderasi berarti tengah, seimbang dan tidak ekstrim serta adil dalam cara beribadah maupun menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang diajarkan Buddha dalam jalan mulia berunsur 8. Nah, sebagai jalan tengah ini kita dapat lakukan semua tanpa membeda-bedakan pihak lain, suku, adat dan sebagainya. Praktek 8 jalan mulia ini, praktek jalan mulia berunsur 8 ini mengkondisikan praktisinya menjadi individu yang toleran, individu yang baik dan tentu lebih moderat dalam beragama. Moderat beragama berarti kita beragama sesuai dengan aturan kepemerintahan yang ada dengan tidak melanggar undang-undang serta Pancasila sebagai landasan bernegara kita. Nah, kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang menentang hukum negara, hukum agama, serta sudah merugikan pihak lain dengan prinsip penipuan. Gitu ya. Kalau sudah menipu, membohongi, nah sudah tidak bisa ditoleransi. Apalagi membohongi dalam tidak hanya 1-2 orang, jutaan bahkan ribuan orang dibohongi oleh sistem binomo ini. Dalam waktu yang singkat dia dapat meraup keuntungan begitu besar. Ya. Oleh karena itu, karena merugikan pihak lain dalam prinsip penipuan, hal ini dapat kita berikan sebuah analisis solusi dengan praktek Dhammacakkappawatthana Sutta serta Saca Wibangga Sutta, yaitu dengan menerapkan pandangan yang benar dalam usaha, memunculkan pikiran-pikiran yang baik dan akan keluar dalam aplikasi ucapan yang benar diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar dan cara penghidupan atau mata pencaharian benar sehingga akan muncul sebuah perhatian dan konsentrasi dalam usaha bisnis atau usaha yang baik sesuai dengan tidak menentang larangan dalam agama maupun bernegara, menguntungkan pihak lain, menguntungkan pihak kita, tidak merugikan pihak lain dan tidak merugikan pihak kita. Jadi sesuatu bisnis atau usaha yang baik itu adalah menguntungkan pihak lain, menguntungkan pihak kita dan tidak merugikan sesama, merugikan kita dan orang lain. Jadi bisnis yang benar adalah sama-sama menguntungkan di sana. Itu secara konsepnya.
seperti itu yang dapat kita teladani dari ajaran Sang Buddha. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.